Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran soal sesuatu yang kita lakuin setiap hari, yaitu belajar? Gimana caranya semua informasi itu masuk ke kepala kita? Nah, hari ini kita bakal ajak kalian semua dalam sebuah perjalanan seru, menelusuri gimana sih ide-ide tentang cara kita belajar itu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi pertanyaan besarnya adalah ini, gimana sih kita sebenarnya belajar? Gimana prosesnya terjadi di dalam otak kita? Pertanyaan simpel ini ternyata jawabannya kompleks banget dan jadi inti dari obrolan kita kali ini. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu. Lalu kita akan lihat gimana belajar itu dianggap sebagai perilaku yang kelihatan mata. Setelah itu kita coba ngintip ke dalam kotak hitam pikiran, lanjut ke gimana kita membangun pengetahuan sendiri, menempatkan diri kita sebagai pusatnya, dan terakhir kita rangkum semuanya jadi satu toolkit belajar yang utuh. Oke, kita langsung mulai aja ya. Memahami teori-teori ini tuh ibaratnya kita punya blueprint atau cetak biru cara kerja otak. Ini fondasi penting banget yang bisa bantu kita, entah sebagai guru atau sebagai pembelajar, buat bikin strategi belajar yang paling efektif. Pemberhentian pertama kita, dunia behaviorism. Ini adalah salah satu upaya ilmiah pertama yang mencoba menjawab misteri belajar dengan cara yang sederhana. Fokusnya cuma ke satu hal, apa yang bisa dilihat dan diukur, yaitu perilaku kita. Jadi kaum behavioris ini punya pandangan yang unik. Buat mereka, pikiran kita itu kayak kotak hitam alias black box. Mereka nggak mau pusing-pusing mikirin apa yang terjadi di dalamnya. Yang penting cuma satu, ada input, yaitu stimulus dari luar, dan ada output, yaitu perilaku yang bisa kita lihat langsung. Simple kan? Nah, siklusnya tuh cuma gini aja. Pertama, ada stimulus atau pemicu dari lingkungan. Kedua, kita ngasih respons atau tindakan. Nah, bagian kuncinya ada di nomor 3, penguatan. Konsekuensi dari tindakan kita bisa berupa hadiah atau hukuman, itulah yang menentukan kita bakal ngulangin perilaku itu lagi atau enggak. Intinya, ini semua soal membentuk kebiasaan. Behaviorism ini punya dua cabang utama. Ada pengkondisian klasik dari Pavlov, pasti inget kan sama eksperimen anjing dan belnya? Itu belajar lewat asosiasi. Terus ada pengkondisian operan dari Skinner, di mana kita belajar dari konsekuensi. Perilaku yang dapat hadiah, ya kita ulangin. Yang dapat hukuman, ya kita stop. Tapi, teori ini ada batasnya. Behaviorism kan nggak bisa ngejelasin hal-hal kayak mikir, mengingat, atau cara kita mecahin masalah. Nah, celah inilah yang memicu sebuah revolusi baru. Sebuah gerakan yang akhirnya berani membuka dan mengintip isi si kotak hitam pikiran kita. Dan inilah analogi yang mengubah segalanya. Pikiran kita itu seperti komputer. Teori baru ini, kognitivisme, melihat proses belajar bukan lagi sekedar stimulus respons, tapi sebagai sebuah proses pengolahan informasi yang kompleks di dalam kepala kita. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, kita pakai perhatian kita buat nyaring informasi penting. Terus, otak kita melakukan encoding, mengubah info itu jadi format yang bisa disimpan. Lalu info itu masuk ke penyimpanan, ke memori kita. Dan pas kita butuh lagi, kita tinggal mengambil kembali filenya, persis kayak komputer. Terus, gimana cara otak kita ngatur semua informasi yang bejibun ini? Jawabannya adalah dengan skemata. Bayangin aja ini kayak folder-folder di komputer atau cetak biru di dalam pikiran kita. Skemata ini bantu kita memahami hal baru dengan cepat karena kita menghubungkannya sama pengetahuan yang udah ada sebelumnya. Oke, ceritanya makin seru nih. Ternyata kita bukan cuma komputer yang pasif mengolah data. Teori berikutnya, konstruktivisme, bilang kalau kita ini sebenarnya adalah arsitek alias pembangun aktif dari pengetahuan kita sendiri. Nah, ini dia pergeseran yang paling keren. Coba dia lihat perbandingannya. Dulu, kita dianggap kayak gelas kosong yang pasif, cuma nunggu diisi ilmu. Tapi sekarang, wow, kita adalah arsiteknya. Kita yang aktif membangun gedung pengetahuan kita sendiri, bata demi bata, dari setiap pengalaman yang kita alami. Jadi, pembangun aktif itu maksudnya gimana? Artinya, kita belajar dengan melakukan sesuatu, dengan menghubungkan materi ke pengalaman pribadi, dan dengan memecahkan masalah di dunia nyata. Di sini, peran guru juga berubah, bukan lagi jadi penceramah, tapi jadi fasilitator yang ngebimbing kita. Eits, tapi kita nggak membangun pengetahuan itu sendirian. Ada teori belajar sosial dari Albert Bandura yang ngingetin kita. Ternyata, kita juga belajar banyak banget dari lingkungan sosial kita. Cuma dengan ngamatin, niru, dan mencontoh orang lain di sekitar kita. Kutipan ini pas banget buat negesin poin tadi.
lingkungan sosial kita, cara kita berinteraksi sama teman atau guru, itu semua benar-benar ngebentuk cara kita belajar. Bahkan, itu juga ngebentuk cara kita melihat diri kita sendiri sebagai seorang pembelajar. Sekarang kita sampai di puncak evolusinya ya. Kalau tadi kita udah ngomongin perilaku dan pikiran, sekarang kita fokus ke manusianya secara utuh. Kita bicara soal perasaan, kebutuhan, dan potensi unik yang ada di dalam diri setiap orang. Teori humanistik ini menempatkan kita sebagai individu yang unik di pusat segalanya. Belajar itu bukan lagi soal menghafal fakta, tapi ini adalah soal proses bertumbuh secara pribadi untuk mencapai versi terbaik dari diri kita. Istilah kerennya, aktualisasi diri. Dan konsep dari Maslow ini ngegambarinya dengan sempurna. Gimana mungkin seorang siswa bisa fokus belajar hal-hal yang rumit atau mencapai potensi penuhnya kalau kebutuhan dasarnya aja belum terpenuhi, mulai dari makanan, rasa aman, sampai rasa diterima oleh lingkungan. Semuanya harus beres dulu. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari satu teori ke teori lain, apa sih intinya? Intinya, teori-teori ini bukan untuk dibanding-bandingin atau diadu. Anggap aja ini semua adalah satu set toolkit atau perangkat lengkap yang bisa kita pakai, baik sebagai pengajar maupun sebagai pembelajar. Oke, ini dia rangkuman dari semua perjalanan kita. Lihat deh betapa kerennya evolusi peran kita sebagai pembelajar. Dari yang awalnya cuma merespon lingkungan, jadi kayak komputer yang memproses info, terus jadi arsitek yang membangun pengetahuannya sendiri, jadi pengamal sosial, sampai akhirnya menjadi individu utuh yang terus bertumbuh. Luar biasa banget kan perubahannya? Nah, sebagai penutup, coba kita mikir sedikit ke masa depan. Di zaman sekarang, di mana AI atau kecerdasan buatan bisa bikin pengalaman belajar jadi super personal, kira-kira teori belajar hebat berikutnya bakal kayak gimana ya? Apa yang bakal terjadi saat mesin bukan cuma ngajarin kita tapi juga ikut belajar tentang cara kita belajar? Ini pertanyaan yang menarik banget untuk kita renungkan bersama.